Ketika dalil bertabrakan, siapakah yang harus menang? Inna nasababa ala al-imam Ubaidillah bin Imam Ahmad al Pernah gak sih kalian dengar dua ustadz bahas hukum yang sama tapi hasilnya beda? Yang satu bilang ini haram, yang satu bilang loh ini sunnah. Kita langsung mikir, kok bisa ya? Dalilnya kan sama-sama Al-Quran dan hadis. Nah, disinilah kita masuk ke dunia menarik nama perbenturan dalil dalam usul fikih. Bayangin, seorang santri datang ke dua ulama besar zaman dulu. Dia bertanya, kalau saya menyentuh perempuan non-mahram tanpa syahwat, wudhu saya batal enggak kiai? Ulama pertama menjawab, batal. Dalilnya jelas, Quran surat Al-Maidah ayat 6. Aw lamastum an-nisa. Ulama kedua bilang, enggak batal. Itu maknanya bukan menyentuh fisik, itu tapi menyentuh bumi. Santri ini bingung, dua-duanya pakai dalil yang sama, tapi kok tafsirnya beda. Nah, ini contoh klasik pembenturan dalil. Bukan karena Qur'annya beda, tapi karena cara memahaminya dan menimbangnya berbeda. Dalam kitab Al-Mustashfa karya Imam Al-Ghazali dijelaskan, iza ta'arrada dalilani la yumkinu al-jam'u bainahuma fa yanzur ayyuha rajih. Artinya, kalau ada dua dalil yang sama bertentangan dan tidak bisa dikompromikan, maka harus dicari mana yang lebih kuat atau rajih. Nah, benturan dalil ini terjadi bukan karena syariatnya nggak jelas, tapi karena pemahaman dan konteksnya berbeda. Macam-macam perbenturan dalil itu bermacam-macam. Yang pertama, perbenturan antara Al-Quran dan hadis. Contoh klasiknya, Quran surat Al-Baqarah ayat 180 tentang wasiat untuk orang tua, tapi dalam hadis sahih disebut la wasiyata li farid. Jadi ada ayat yang membolehkan memberi wasiat ke orang tua, tapi hadis melarang. Solusinya, ulama usul fikih melakukan nasakh atau penghapusan hukum. Mereka mengatakan ayat itu sudah dinasakh oleh hadis. Macam-macam selanjutnya yaitu adalah perbenturan antara hadis dengan hadis. Contohnya Nabi berkata perbenturan antara hadis dengan
perbenturan hadis dengan hadis. Contoh, Nabi pernah bersabda, jika anjing menjilat bejana, cucilah 7 kali. Tapi di riwayat lain, 7 kali, salah satunya dengan tanah. Loh, kok beda? Solusinya, ulama menjelaskan hadis kedua adalah penjelasan tafsir dari yang pertama. Perbenturan antara qiyas dan nas. Perbenturan antara qiyas dan nasr. Contoh menarik, dalam kasus kakek dan saudara kandung sebagai ahli waris, Nas menyebutkan bagian kakek tapi tidak menyebut posisi saudaranya secara langsung. Madzhab Hanafi lebih memilih qiyas. Kakek ini seperti ayah, maka saudara gugur. Madzhab Syafi'i lebih mengagungkan kakek dan saudara dapat bagian. Bagaimana ulama menyelesaikan benturan? Ulama usul punya metode keren. Yang pertama adalah al-jam'u, mengompromikan. Kalau dua dalil kita dipakai semua, ya dipakai semua. Contoh, hadis tentang cara sholat Nabi yang kadang angkat tangan, kadang tidak. Solusinya, semua cara itu benar. Tarjih, mencari yang lebih kuat. Misalnya, dari segi sanadnya lebih sahih, lebih mutawatir, atau lebih sesuai maqasidus syariah. Dalil yang satu datang lebih dulu, lalu diganti dengan dalil setelahnya. Contoh, awalnya khamr boleh, lalu diharamkan. Contoh dalam kehidupan nyata. Kita angkat satu contoh modern, misalnya, apakah wanita haid boleh baca Al-Quran? Hadis larangannya ada, tapi statusnya dhaif. Sementara qiyas dan maqasidus syariah menyebutkan pentingnya menjaga hafalan, pengajaran, dan lain-lain. Maka sebagian ulama seperti dalam mazhab Maliki dan sebagian Hambali membolehkan dengan syarat tertentu. Mengapa kita perlu tahu ini? Karena kita hidup di zaman banjir informasi. Banyak konten dakwah yang bilang ini haram, ini bid'ah, ini sesat,
dan lainnya. Padahal kalau kita ngerti usul fikih, kita akan tahu pendapat itu bisa beda karena dalilnya beda atau penimbangnya yang beda, tapi semuanya masih dalam ranah ijtihad dan ilmiah. Jadi ketika dalil bertabrakan, bukan berarti Islam membingungkan. Justru di sanalah kita lihat betapa luasnya rahmat Allah dan betapa hebatnya para ulama menjaga harmoni di tengah perbedaan. Imam Malik pernah berkata, yang artinya Imam Malik pernah berkata, yang artinya semua orang bisa diterima dan ditolak pendapatnya, kecuali penghuni makam ini.